ini, sampai dengan detik ini, adakah ibadah kita itu telah mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Nabi sendiri pernah memberikan informasi yang sangat tegas. Beliau sampaikan dalam sabdanya, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Ada sementara orang yang menunaikan siam di bulan Ramadan itu tidak mendapati apapun dari puasanya kecuali ia merasakan lapar dan haus saja. Bahkan rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Bahkan ada orang yang bangkit malam harinya menunaikan qiyam, menunaikan Ramadan salatnya, menunaikan apa yang kita sebut dengan tarawih itu, dan dia tidak mendapatkan pahala apapun dari tarawihnya. Dia tidak mendapatkan apapun dari qiyamnya kecuali lelah begadang saja. Untuk mengukur diri kita, untuk mengukur keadaan siam kita, qiyam kita, setidaknya sampai dengan Jumat ini, adakah apa yang bisa kita nilai sebagai bentuk penerimaan siam dan qiyam kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk itu, di Jumat ini kita akan menambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab jami'nya, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, terdiri dari 97 kitab, 97 topik pembahasan. Pada topik yang ke-30, Kitab Shaumi, hadis yang keempat di topik ini, nomor hadis 1894 dari awal topik sampai ke hadis ini. An Abi Hurairah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marratain fa wallahi alladhi nafsi biyadihi la khulufu famis sha'imi atyabu 'inda Allah yawmal qiyamati min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli was-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi 'ashri amthaliha. Rawahul Bukhari, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim nomor hadis 1511. Hadirin, hadis yang dibacakan tadi secara singkat itu memberikan penanda dan parameter tingkat diterimanya ibadah seorang hamba saat ia menunaikan siam, khususnya di bulan Ramadan. Perhatikan kalimat Nabi-nya. Nabi memulai hadis ini dengan kalimat singkat dan padat. As-siyamu junnatun. As-siyam, pertama, puasa yang kita tunaikan itu disebut langsung oleh Nabi dengan kalimat as-siyam, menegaskan kembali apa yang Allah firmankan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin, puasa di dalam Al-Quran setidaknya memiliki dua diksi, dua kata. Kadang dia diungkapkan dengan kata saum. Sekali disebutkan dalam Al-Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-26, inni nadhartu lirrahmani sauma. Kadang ia diungkapkan dengan kata siyam. 9 kali disebutkan dalam Al-Quran, terkhusus disebutkan diksi ini kala Allah mewajibkan siyam Ramadan. Secara singkat, jika disebutkan kata saum, maka ia hanya mengandung arti umum, luas dalam arti menahan. Baik menahan dalam konteks puasa yang ditunaikan dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, atau menahan dalam konteks yang umum. Anda tidak ingin makan pokok tapi masih makan ringan, itu saum, menahan. Anda tidak ingin bicara saat ini, itu saum. Anda tidak ingin tidur dulu, itu saum secara bahasa. Karena itu Sayyidah Maryam alaihissalam, beliau masih makan, fakuli washrabi, di ayat dimaksud masih makan, masih minum, tapi diminta oleh Allah, kamu jangan bicara. Saum dari bicara. Biarkan bayi yang baru kamu lahirkan itu yang bicara untuk menunjukkan mukjizat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membebaskan engkau dari tuduhan zina. Inni nadhartu lirrahmani sauma. Katakan, saya sedang saum kepada Allah Ar-Rahman, diminta untuk tidak bicara, biarkan bayi yang bicara. Tapi kalau disebutkan kata siyam, maka hanya ada satu pemaknaan. Puasa dalam pengertian syariat. Puasa
menahan dengan aturan tertentu, menahan dengan hukum tertentu, ada ketentuannya, dia tidak bisa bebas. Karena itu ketika disebutkan kata siyam yang dimulai prosesnya dari mulai terbit fajar subuh sampai dengan maghrib itu disertai aturan-aturannya, hukum-hukumnya. Ada yang diperkenankan, ada yang dilarang, ada yang dianjurkan, ada yang harus dijauhi. Karena itu ketika kalimatnya menggunakan kata siyam, maka puasa yang ditunaikan diikat dengan hukumnya, diikat dengan aturannya, ada ketentuannya. Apalagi kalau kalimatnya ditambahkan alif lam, as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. As-siyamu junnatun. Nabi tidak mengatakan siyam tapi as-siyam. Allah tidak memfirmankan siyam tapi kutiba alaikumus siyam. Menggunakan alif lam menunjuk makna ta'rif, sesuatu yang khusus, aturan spesifik, hukumnya jelas. Artinya apa? Kalau ada orang dari lafaz ini saja, orang yang puasa tapi tidak ikut aturannya, tidak mengikuti ketentuannya, tidak mengikuti hukumnya, maka jangan diharapkan, kata Nabi, puasanya sukses di hadapan Allah dan Rasulnya. Maka jangan diharapkan puasanya mendapatkan pahala. Maka jangan diharapkan puasanya menghadirkan feedback dalam interaksi kehidupannya. Nah, dari kata as-siyam ini, kata Nabi, kalau benar seseorang benar menunaikan siyamnya, mengikuti aturannya, maka dapat diukur pertama kali yang ia dapatkan dari hasil latihan siyamnya itu junnatun. Junnatun. Ada jannatun, ada jinnatun, ada junnatun. Ketiganya berakar dari satu kata yang sama diawali jim dengan nun. Setiap ada kata jim dan nun dalam bahasa Arab, terlebih dalam Al-Quran juga dalam hadis Rasulullah SAW, itu tidak akan lepas dari satu makna, sesuatu yang tersembunyi. Jin, kenapa disebutkan dengan jin? Karena tersembunyi, tak nampak dalam pandangan kita. Lawannya ins, kita disebut ins karena fitrah kita tampak. Di Quran dipasangkan jin dengan ins 18 kali. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jin disebut jin karena tak nampak. Ketika jin dijamakkan jinnatun, ins dijamakkan annas minal jinnati wan nas. Jannah, surga. Kenapa disebut dengan jannah? Karena saat ini belum tampak dalam pandangan kita. Nanti saat kembali kepada Allah, mendapatkan rahmat Allah, baru diperlihatkan kepada kita dan diberikan kesempatan untuk berinteraksi dan hidup di dalamnya. Jinnatun, jannatun. Junnatun berarti perisai. Tapi bukan perisai biasa. Karena ada perisai yang tampak seperti dalam dunia militer dulu masa klasik. Ada orang memegang tameng disebut dengan rida atau rin'un, tampak. Tapi kalau perisainya tidak tampak, tak kelihatan, tak kasat mata, dia sifatnya imajiner, maka disebut dengan junnatun. Dan bukan sembarang perisai. Perisai ini lahir, dihasilkan dari karakteristik yang terbangun saat kita ditempa menunaikan ibadah puasa itu. Bukankah saat siam kita dilatih meningkatkan ibadah? Salatnya meningkat, jangankan fardunya, malamnya, siangnya, sunnahnya Anda kejar. Bukankah salat tarawih itu sunnah? Bukankah rawatib itu sunnah? Ramadan jangankan fardu, Anda tertinggal sunnah, Anda bisa gelisah. Interaksi dengan Al-Quran meningkat, infak meningkat. Saat yang bersamaan kita pun mencoba menjauhi hal yang dilarang. Orang khawatir berdusta, orang tidak mau berselisih, ditinggalkan ia. Minimal awalnya takut buka puasa, walaupun pada akhirnya terbentuk karakter kemudian. Karakter inilah yang saat kemudian mengkristal karena dihasilkan dari meningkatkan ibadah. Hadirin, meningkatkan ibadah itu, sholat contohnya, ataupun yang lainnya, muaranya pasti akan mengkristal pada perbuatan baik, mencegah segala perbuatan keji dan mungkar yang buruk-buruk. Contoh sholat misalnya, Quran surah ke-29 ayat ke-45. Ketika ditanya apa fungsi sholat, kata Allah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Baca, pahami sebelum engkau menunaikan sholat. Jangan sampai saat sholat engkau nggak ngerti apa yang dibaca dalam sholatmu. Bagaimana engkau bisa khusyuk sementara engkau tak paham apa yang dibaca, tak ngerti apa yang diungkapkan? Setelah paham, tunaikan sholat, kata Allah. Sholat yang dipahami itu, gerakan dan bacaannya, itu yang membuat kita berubah menjadi baik, terbebas dari dua sumber keburukan, fahsya dan munkar. Setiap Ramadan kita dilatih meningkatkan sholat, terbentuklah sebuah tameng.
terbentuklah perisai yang mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Latihan meningkatkan ibadah, latihan menjauhi maksiat, terbentuklah karakteristik tak nampak memang kelihatannya, tapi akan menyatu dengan jiwa kita dan membentengi kita dari perbuatan maksiat. Jadi ternyata junnah itu adalah sebuah perisai imajiner yang tak tampak, yang bisa membentengi, menjaga kita menjadi perisai dari perbuatan maksiat. Intinya, kalau ada orang puasa, sehari dia tunaikan, benar menunaikannya, maka akan tercipta perubahan karakter dalam dirinya. Yang paling nampak, dia sudah enggan berbuat maksiat. Akan nampak di matanya ketika melihat gambar yang tidak layak, dia palingkan. Itu sudah punya junnah namanya. Ketika dia melihat tayangan yang tak pantas, dia palingkan. Mau ghibah, dia tinggalkan. Karena diikat dengan bentengnya, perisainya imannya. Ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan kalimat iman. Larangan ghibah pakai iman. La ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhann. Inna ba'dadh dhanni itsm. Selanjutnya la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dibuka dengan iman. Larangan mencela pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Jadi kalau puasanya benar, kata Nabi, karena dia latihan sholatnya benar, baca Qur'annya benar, tilawahnya benar, infaknya benar, maka akan membentuk benteng dalam dirinya yang mencegah dia dari perbuatan maksiat. Itulah junnah. Pertanyaan khatib pada diri sendiri dan kita semua, sampai hari keempat ini sudah muncul belum junnahnya? Atau sampai detik ini masih gemar membicarakan orang lain, masih terdorong untuk berselisih, masih gemar berbuat maksiat, mata melihat yang salah, telinga mendengar yang keliru? Mana junnahnya? Mana imannya? Karena iman itu kalau sudah jadi iman yang real, iman yang sejati, sampainya ke hati, bukan di lisan. Ketika seorang menjadi muslim, dia katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalimat tauhidnya, kalimat imannya itu baru di lisannya. Dia harus menjadikan kalimat iman ini sampai ke dalam hatinya, ke jiwanya. Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada orang Arab Badui dulu berkata, ya Rasulullah, kami sudah beriman. Kata Nabi, turun wahyu mengatakan, hei, katakan kepada mereka, kalian belum beriman serius. Kalian baru muslim, baru mengatakan di lisan kalian. Kalau sekarang baru mengatakan saya muslim, di KTP tertulis saya Islam, tapi iman yang diucapkan di lisan itu dalam syahadat belum sampai ke jiwa. Kalau sampai ke dalam jiwa, maka dia akan jadi cahaya, yang cahaya itu akan memberikan rambatan pada setiap anggota tubuh. Maka matanya akan memandang dengan imannya, telinga akan mendengar dengan imannya, lisan akan bicara dengan imannya. Karena bicaranya pakai iman, silahkan cek semua fungsi anggota tubuh kita itu dalam Al-Quran umumnya dibuka dengan kalimat iman. Lisan, ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, la yaskhar qaumin qaum. Mata, wa kullil mu'minina, iman dulu, yaghuddu min absarihim, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Setiap langkah perbuatan kita dibuka dengan kalimat iman. Orang beriman, kata Allah, gak mungkin mencuri. Orang beriman gak mungkin korupsi. Orang beriman gak mungkin sengaja berselisih, sengaja bergosip. Dan puasa dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu sampai detik ini, junnah itu apakah sudah kita dapatkan? Sudahkah kita raih? Karena itu untuk menutup khutbah yang pertama ini, Nabi tegaskan untuk mengecek apakah junnah sudah bisa diraih. Kata Nabi, fala yarfuth wala yajhal. Orang yang sudah mendapatkan junnah itu akan meninggalkan perbuatan rafath dalam siamnya. Rafath kata-kata kotor yang jorok, kata-kata tak pantas, membicarakan hal yang jelek, berkata yang sia-sia. Sampai Nabi berkata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka lisannya hanya akan terjaga berkata yang baik, kalau tak mampu dia diam. Maka ciri pertama, kata Nabi, orang yang sudah mendapatkan junnah akan terlihat di lisannya. Kedua, wala yajhal, tidak berbuat hal yang tak pantas, tindakan-tindakan bodoh, baik maksiat ataupun tindakan yang tidak ada nilainya, nggak ada faedahnya. Berbuat sesuatu yang tidak ada nilainya, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, baik untuk agama atau juga dalam kegiatan hariannya. Yajhal. Dan terakhir, wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marratain. Kalaupun ada yang provokasi kepadanya, dalam konteks kekinian di media sosial kah, dalam kehidupan real kah,
mengajak berselisih, ada yang mencela, menghina, dia bisa menahan diri dan mengatakan pada dirinya, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Kalau ada yang bisa mengerjakan itu walaupun belum tuntas ke Ramadannya, maka ada satu jaminan dahsyat yang Nabi janjikan lewat satu keterangan lanjutan hadis ini yang kita akan teruskan dalam khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qul Allaha yastajib lakum jami'an. Allahumma taqabbal minna innaka Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sebelum kita akhiri khutbah ini dengan doa, izinkan khatib sejenak menyempurnakan dengan singkat. Orang-orang yang mampu mendapatkan junnah, menghindari maksiat, meningkat ibadahnya, dua ciri itu. Saat ia menjalani siyam, khususnya kita di hari keempat di bulan Ramadan ini, maka Nabi akan janjikan. Dan dengan janji ini sampai Nabi bersumpah dengan nyawanya yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsi biyadi, maka aku bersumpah demi nyawaku yang dalam genggaman Allah. Allahu Akbar. Selain Rasulullah SAW itu kalau bicara sesungguhnya tidak harus bersumpah, karena setiap kalamnya bimbingan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu wahyu. Tapi di sini saking ingin memberikan motivasi kepada kita, kalau engkau dapatkan, aku bersumpah dengan jiwaku, demi jiwaku yang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi yaumal qiyamati min rihil miski. Pertama, Allah akan jadikan bau mulutnya orang-orang yang puasa semacam ini dijadikan wangi oleh Allah saat kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih wangi dibandingkan dengan harum kasturi. Lebih wangi dibandingkan dengan harum kasturi. Awas, jangan salah memahami, ini bukan karena nggak gosok gigi selama puasa dan sebagainya, bukan itu kaitannya. Karena lisannya ini kan pangkal awal dari manusia itu di lisannya. Ditentukan oleh lisan, ini yang menggambarkan pikiran kita ada di lisan. Lisan menerjemahkan keadaan hati kita. Ini yang bicara, ini yang mencela, ini yang berselisih awalnya, ini yang berkata baik mulia ataupun yang kotor. Maka orang-orang yang puasa ketika mendapatkan junnah, dia bisa jaga lisannya dan selalu berkata pada kebaikan yang menandakan akalnya baik, jiwanya baik, maka lisan keluar dengan kata-kata yang terbaik. Kata-kata yang baik inilah yang menjadikan wangi di hadapan Allah sampai di hari kiamat dihadiahi oleh Allah. Setiap dia bertutur, keluar bau wangi harum semerbak di lisannya, lebih wangi dibandingkan dengan minyak kasturi. Ada qari yang mendapatkan pendahuluan keutamaan ini, namanya Imam Nafi'. Punya nanti dua muqri pembacanya, satu Warsh, kedua Imam Qalun. Imam Nafi' al-Madani, lahir di Madinah, kulitnya hitam, besar, rambutnya keriting, bibirnya tebal, dan punya kekurangan di pendengaran, tapi beliau bisa membetulkan benar tidaknya tajwid seseorang pembaca Quran dengan hanya melihat gerakan bibirnya saja. Dan setiap beliau bicara, keberkahan Quran yang ada dalam jiwanya mengeluarkan bau wangi semerbak di mulutnya. Allah janjikan lewat lisan Nabi. Dan puncaknya, orang-orang yang puasanya seperti ini, kata Allah, aku langsung memberikan apresiasi. Itu kita sholat, kita baca Quran di luar Ramadan, malaikat catat jadi pahala, baru dinilai di hadapan Allah. Al-An'am surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siam tidak. Kalau benar puasa kita, Allah langsung yang menyanjung, Allah berikan pahalanya. Paling minimal 10 kali lipat hari biasa. Dan itu bisa kita lihat saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin, khatib mengajak, mari kita serius menjadikan Ramadan ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Lihat sekitaran kita. Saya melihat di masjid ini saja, di antara sahabat-sahabat lama yang telah berjumpa dari awal pendirian masjid sudah meninggalkan kita. Dan banyak orang-orang baik yang telah kembali. Ulama kah, orang soleh kah? Mungkin ini tanda kepada kita bahwa mereka dalam pandangan Allah sudah cukup bekalnya. Sesuai dengan ajalnya pulang, tidak butuh Ramadan lagi. Kita masih membutuhkan hari ini sekedar untuk melengkapi kekurangan kita, untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu berapa Ramadan lagi yang tersisa untuk kehidupan kita. Kalau Allah sudah menyampaikan ke hari yang mulia ini, belum juga kita bertobat, belum lebih baik, maka butuh berapa Ramadan lagi sebagai persiapan kita menjelang maut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga senantiasa kita diberkahi oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberikan taufik dan mendapatkan rahmat Allah sampai berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim nabiyyika al-amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduka hamdan syakirin hamdan na'imin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka kama 'allamtana an nashkurak antal muqaddim antal muakhir biyadika al-khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-'ula. Allahumma ya Rahman ya al-'afwi al-ghafir al-ghaffar al-ghafur la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, kami mohon kepadamu, jangan biarkan ada satupun hamba-Mu di masjid ini khususnya ataupun umumnya dimanapun ya Allah, insan beriman di Jumat ini yang masih punya dosa, jangan biarkan ya Allah yang meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada di antara kami yang masih gelisah hatinya sampai detik ini, maka mohon tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah, jika ada di antara kami yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, baik di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan siamnya, amalnya, ringankan kesulitannya ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah. Allahumma ya Allah wala dainan illa qadaitah, jika ada di antara kami diuji dengan penyakit seberat apapun, mohon sembuhkan ya Allah dan angkat segala penyakitnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana as-salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada doa khusus di antara kami ya arhamar rahimin yang menyifati kebutuhan masing-masing ya Rabbal Alamin, maka mohon kabulkan tanpa kecuali ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha, ihdi kullal 'asil yatuba ilaika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada pelaku maksiat hadir di Jumat ini ya Allah, berada di tengah-tengah kami atau kami sendiri ya Arhamar Rahimin, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, bimbing jiwa kami untuk bertobat dari maksiat dan terima taubat kami ya Arhamar Rahimin sebelum ajal menjemput ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, mohon jadikan sisa hidup kami sebelum kami kembali kepadamu lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya ya Arhamar Rahimin. Waj'al akhir hayatina husnal khatimah, dan mohon jadikan ya Allah akhir hidup kami husnul khatimah. Allahumma khafif lisanana naqula kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, mohon jadikan, ringankan lisan kami di akhir hidup kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam sakaratul maut kami ya Allah. Fa'ajib qawlana bil qawlika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mohon jawab ya Allah, mohon jawab perkataan kami ya Allah dengan panggilan-Mu, hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku, aku rida dengan amalmu, engkau pun akan rida dengan pemberianku. Cepat kembali kepadaku jadi hamba-Ku, aku siapkan surga untuk menjemputmu. Allahumma ja'alna min ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuq fi qalbina hubbaka wa hubba nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon tanamkan dalam jiwa kami kecintaan kepadamu ya Allah, dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ishtaqna bi Rasulillah, kami rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, catatkan kami termasuk dalam umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ihfaz biladana ya Allah Indonesia. Wahid sufufana jannubna min at-tafriqah. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia. Satukan kami, jauhkan dari perpecahan ya Arhamar Rahimin. Waj'al ya Allah umara'ana udala, jadikan para pemimpin kami Engkau berikan petunjuk untuk bersikap adil. Waj'al ulama'ana wahfadhum ya Allah mukhlishina lakad-din, dan jaga ulama kami ya Allah, berikan mereka keikhlasan dalam berdakwah di jalan-Mu ya Arhamar Rahimin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim ya jama'atul muslimin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.